Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komputer dengan topik penyimpanan pada komputer yang mencakup RAM, ROM, CMOS, dan Flash. Dan anggota dari kelompok 1 adalah Ahmad Fajrul Falah Al-Mubarak, Inayatul Latifah, dan Muhammad Zuhrul Iqbal. Presentasi ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar TIK pada kelas Teknik Informatika semester 2. Apa itu RAM, ROM, CMOS, dan Flash? Keempatnya adalah jenis memori komputer, tetapi RAM, ROM, CMOS, dan memori flash masing-masing berinteraksi dengan caranya sendiri dengan data yang mereka simpan. Berikut penjelasan singkat dari setiap jenis memori. RAM, Random Access Memory. Memori tempat mikroprosesor dapat membaca dan menulis. Namun, RAM sering disebut dengan memori jangka pendek, sebab setelah kehilangan daya, semua data akan menghilang. Untuk menjalankan sistem operasi, ada batasan minimum dalam penggunaan RAM, seperti 1 GB, 2 GB, 4 GB, dan lain sebagainya. RAM terbagi menjadi dua jenis, yaitu Dynamic Random Access Memory, DRAM, dan Synchronous Random Access Memory, SRAM. Sementara ROM memiliki kemampuan untuk menyimpan data secara permanen. Ketika sumber dayanya mati, ROM tidak akan kehilangan datanya, lantaran dijalankan dan ditopang oleh baterai kecil yang terpasang pada komputer. Terkait tugas, ROM punya fungsi utama untuk input dan output data, serta memegang kendali atas program perangkat lunak. Biasanya ROM berbentuk chip, terletak di motherboard dan papan sirkuit. Tujuannya untuk mengatur input dan output dari sistem manajemen data dasar, serta membaca dan menulis ke perangkat. ROM menyediakan instruksi yang diperlukan tentang cara perangkat saling terhubung dengan komponen lain. ROM biasanya digunakan sebagai firmware. Firmware adalah sekumpulan program yang ditanamkan ke dalam mekanisme perangkat keras komputer. ROM umum dijumpai di antara media penyimpanan optik, seperti CD-ROM, CDR, Compact Disc Recordable, dan CDRW, Compact Disc Rewritable. Saat Anda membuat sesuatu di memori, itu dilakukan di RAM. ROM, Read-Only Memory, memori yang bisa dibaca oleh mikroprosesor, tapi bersifat permanen, tidak dapat ditulis atau dimodifikasi. ROM-nya permanen. Seringkali chip ROM berisi instruksi khusus untuk komputer. Hal-hal penting yang tidak pernah berubah. Mikroprosesor dapat mengakses informasi yang disimpan pada chip ROM kapanpun diperlukan. Instruksi selalu ada karena tidak dapat dihapus. ROM sendiri memiliki bentuk yang mirip dengan chip memori semikonduktor, yang mana setiap isi data yang sudah tersimpan tersebut tidak akan mudah hilang dan berubah. Meskipun saat itu perangkat komputer mendadak mati, akan tetapi untuk menyimpan sebuah data pada ROM tersebut dapat dikatakan tidak mudah. Hal tersebut lantaran ROM berisi program-program default pabrik yang dengan begitu, penggunaan ROM ini sendiri umumnya hanya digunakan dalam penyimpanan firmware. RAM dan ROM sendiri bekerja dengan berbeda. Saat RAM dialiri listrik, media ini akan bekerja sebagai penyimpanan sementara pada sistem operasi yang berjalan. Hal ini berarti apabila semakin banyak aplikasi yang bekerja, tentu semakin banyak pula data yang disimpan oleh RAM. Kemudian, apabila aplikasi yang digunakan tersebut dihapus, maka data yang ada pada RAM pun ikut dihapus pula. Untuk itu, sangat penting bagi Anda untuk memilih perangkat dengan kapasitas RAM yang besar. Lantas, bagaimana dengan cara kerja ROM? Cara kerja ROM sendiri berbeda dengan RAM. Apabila RAM bekerja dengan sifatnya yang sementara, maka sifat ROM adalah permanen. Meski listrik pada perangkat tersebut mati, data yang ada perangkat tetap dapat tersimpan dengan baik di dalam ROM itu sendiri. Kemudian flash. Flash adalah jenis memori non-volatil yang menghapus data dalam unit yang disebut blok dan menulis ulang data pada tingkat byte. Memori flash adalah jenis memori khusus yang berfungsi seperti RAM dan ROM. Anda dapat menulis informasi ke memori flash seperti yang Anda bisa dengan RAM. Tetapi, informasi itu tidak terhapus saat daya dimatikan seperti halnya dengan ROM.
Memori flash juga dapat digunakan untuk komputasi dalam memori untuk membantu mempercepat kinerja dan skalabilitas sistem yang mengolah dan menganalisis kumpulan data yang besar. Kemudian, bagaimana cara kerja memori flash? Arsitektur memori flash mencakup susunan memori yang ditumpuk dengan sejumlah besar sel flash. Sel memori flash dasar terdiri dari transitor penyimpanan dengan gerbang kontrol dan gerbang mengambang, yang diisolasi dari transitor lainnya oleh bahan dielektrik tipis atau lapisan oksida. Gerbang apung menyimpan muatan listrik dan mengontrol aliran arus listrik. Kemudian elektron ditambahkan atau dikeluarkan dari gerbang mengambang untuk mengubah tegangan ambang transitor penyimpanan. Mengubah tegangan mempengaruhi apakah sel diprogram sebagai 0 atau 1. Sel flash gerbang mengambang. Sel memori flash terdiri dari transistor penyimpanan dengan gerbang kontrol dan gerbang mengambang, atau sebuah proses yang dapat disebut dengan tunneling. Flower-Nordium menghilangkan elektron dari gerbang mengambang, entah terowongan Flower-Nordium atau fenomena yang dikenal sebagai aluran injeksi elektron panas menjebak elektron di gerbang mengambang. Dengan tunneling Flower-Nordium, data dihapus melalui muatan negatif yang kuat pada gerbang kontrol. Ini memaksa elektron ke dalam saluran di mana ada muatan positif yang kuat. Kebalikannya terjadi ketika menggunakan tunneling Flower-Nordium untuk menjebak elektron di floating gate. Elektron berhasil menempa melalui lapisan oksida tipis ke gerbang mengambang di hadapan medan listrik yang tinggi, dengan muatan negatif yang kuat pada sumber sel dan saluran pembuangan, dan muatan positif yang kuat pada gerbang kontrol. Diagram terowongan Flower-Nordium adalah sebuah proses yang disebut dengan tunneling Flower-Nordium dengan menghilangkan elektron dari gerbang mengambang. Injeksi elektron panas saluran juga dikenal sebagai injeksi pembawa panas, memungkinkan elektron menerobos gerbang oksida dan mengubah tegangan ambang gerbang mengambang. Terobosan ini terjadi ketika elektron memperoleh energi yang cukup dari arus tinggi di saluran dan muatan yang menarik pada gerbang kontrol. Diagram injeksi elektron panas saluran. Injeksi elektron panas saluran memungkinkan elektron untuk menerobos gerbang oksida dan mengubah tegangan ambang gerbang mengambang. Elektron terjebak di gerbang mengambang. Apakah perangkat yang berisi sel memori flash menerima daya atau tidak? Sebagai akibat dari isolasi listrik yang dibuat oleh lapisan oksida, karakteristik ini memungkinkan memori flash untuk menyediakan atau menyimpan kristen. Kemudian CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor yang digunakan untuk sistem input atau output dasar atau BIOS komputer. Saat komputer melakukan booting, sejumlah informasi tertentu diperlukan untuk memastikan bahwa komputer melakukan booting dengan benar. Ini termasuk jenis hard disk, jenis keyboard, dan tampilan set chip, serta waktu dan data. Misalnya, hard disk melakukan booting dengan benar, berarti sistem operasi melakukan booting dengan benar. CMOS RAM atau semikonduktor oksida logam adalah jenis chip memori yang memiliki kebutuhan daya rendah. Ketika PC, ia beroperasi dengan menggunakan serangkaian baterai kecil. Baterai ini memungkinkan RAM CMOS di wilayah 64 byte yang kecil untuk menyimpan data, bahkan ketika PC telah dimatikan. Apa yang terjadi jika RAM CMOS mati? Karena RAM CMOS dijalankan oleh baterai, mereka bisa mati. Nah, ketika ini terjadi, PC akan boot dengan informasi apapun yang dikirimkan bersama motherboard. Namun, ini berarti Anda tidak akan dapat mengakses hard disk. Dan karena sistem operasi disimpan di hard disk, komputer tidak akan dapat memuat sistem operasi, dan Anda tidak akan memiliki komputer untuk sementara waktu. Tetapi ada kabar baiknya.
Kabar baiknya adalah bahwa CMOS RAM yang dibangun saat ini dilindungi oleh baterai nikel kadmium. Baterai ini dapat diisi ulang saat komputer menyala. Oleh karena itu, mereka secara konsisten siap untuk jangka waktu yang lama, di mana mereka tidak menerima kekuatan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.